Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, Linda Herawati Setiatepu, host yang akan membawa bincang hangat kita pada hari ini dengan salah satu suster perawat terbaik di Rumah Sakit Carolus yang sampai saat ini masih berkarya, yaitu Nurse Bena Mahuli Tarigan Escape yang disapa dengan Suster Bena. Halo Kak Bena, apa kabar? Baik. Terima kasih sebelumnya untuk waktu yang disempatkan pada saat ini. Sebelum kita mulai perbincangan hangat kita hari ini, bolehlah Kak Bena untuk memperkenalkan diri untuk para pendengar ya Kak. Terima kasih Linda, saya diberi kesempatan dari PSC dan Rumah Sakit Carolus untuk berbincang-bincang terkait dengan bagaimana perjalanan saya berkarya di Rumah Sakit Carolus ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nurse Bena Mahuli Tarigan. Saya biasa dipanggil dengan Suster Bena, dan saat ini saya bekerja di unit Teresia di Gedung Semar lantai 5. Saya sebagai kepala unit di sana. Dan saat ini saya sudah berkarya di Rumah Sakit Carolus selama 30 tahun. Apa sih yang membuat kakak tertarik menjadi perawat di Rumah Sakit Carolus? Mana perjalanan selama menjadi perawat di Rumah Sakit Carolus? Jujur, sebenarnya saya tidak begitu mengenal Rumah Sakit Carolus pada saat itu. Saya selesai ujian pada saat kelas 3 SMA. Kebetulan saya sekolahnya di SMA Katolik Bintang Timur, Pematang Siantar. Begitu saya selesai, ibu saya memanggil saya. Dia memperkenalkan Rumah Sakit Carolus kepada saya karena kebetulan kedua orang tua saya latar belakangnya orang kesehatan. Papa saya bekerja di PP POM di Departemen Kesehatan, ibu saya seorang bidan. Kami dari 5 bersaudara, kebetulan saya anak nomor 3, cuman saya sendirilah yang mewakilin tenaga kesehatan. Oleh karena itu, memang orang tua saya meminta saya supaya saya sekolah jauh di Jakarta untuk menjadi seorang perawat. Tadinya saya jujur, saya tidak ada keinginan untuk menjadi seorang perawat. Saya dengan profesi lain, tetapi karena orang tua mengarahkan saya bahwa nanti kalau menjadi seorang perawat itu masa depannya lebih baik. Saya sebagai anak, saya mengikuti semua apa yang keinginan dari orang tua saya, dan akhirnya saya berangkat ke Jakarta dengan didampingi oleh nenek saya. Sampai di Jakarta, saya tes, kebetulan saya ikut gelombang yang pertama dan dinyatakan lulus. Ya, saya bersyukur, tetapi masih ada gejolak di hati saya karena memang saya belum terlalu mengenal ini, perawat ini apa sih gitu. Terus berjalan waktu, perkuliahan berjalan, berapa semester saya praktek di lapangan. Waktu praktek itulah yang membuat saya tertarik. Perawat ini benar-benar bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Apalagi saya itu masih seorang mahasiswa, teorinya masih seger-segernya, dan saya menerapkan ke pasien, dan pasien pun responnya cukup baik. Jadi setiap ada praktek, saya itu merasa senang. Disitulah awalnya saya mulai tertarik dengan perawat, dan akhirnya saya menyelesaikan perkuliahan tahun 1990. Dan saya diminta untuk bekerja di sini, dan sampai sekarang saya tetap bekerja di Rumah Sakit Carolus ini karena saya merasa bahwa Rumah Sakit Carolus ini adalah rumah kedua saya, karena di sini kekeluargaannya cukup kuat, terus kerjasamanya juga saling menopang satu sama lain. Waduh, perjalanannya cukup seru ya Kak ya, yang tadinya tidak berkeinginan untuk menjadi tenaga medis sampai akhirnya jatuh hati begitu praktek melayani pasien, langsung jatuh cinta sebagai perawat. Begitu ya Kak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih Kak yang membuat motivasi Kakak untuk datang selalu ke Carolus ini untuk bekerja melayani jadi perawat di Rumah Sakit Carolus? Motivasi saya datang ke Rumah Sakit Carolus ini setiap hari, pasti yang paling utama adalah pasti tamu ilahi. Di Carolus ini pasien dikatakan adalah tamu ilahi. Jadi pasti saya akan memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik secara profesional terhadap tamu ilahi, keluarga, ataupun siapa teman-teman rekan kerja atau PPA lain. Saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan di samping itu juga selalu saya setiap bekerja saya harus mempunyai agenda kerja saya, karena ada program kerja, ada agenda harian. Agenda harian itu yang saya selalu terapkan
setiap saya bekerja, dan itu yang mendorong saya supaya saya bisa memberikan semangat ke teman-teman. Saya juga meminta supaya teman-teman selalu bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dari manajemen, sesuai dengan SPO yang ada, profesional, jujur, dan selalu memberikan yang terbaik buat pasien-pasien atau tamu ilahi kita yang datang ke unit mana kita bekerja. Saya juga selalu menginformasikan ke teman-teman kalau kita berbuat baik kepada tamu-tamu ilahi, memberikan pelayanan yang baik, saya yakin, saya percaya dan saya sudah merasakan suatu berkah datang pada keluarga kita, ataukah ke suami kita, ke anak-anak, atau ke orang tua. Itu yang saya selalu berikan ke teman-teman supaya mereka juga ada termotivasi. Oh iya, saya harus bekerja dengan baik, dengan jujur, secara profesional, semua melakukan perbuatan dengan hati-hati. Jadi dilakukan dengan hati nurani, dilakukan dengan ikhlas gitu ya Kak ya. Karena kita yakin dengan kita berbuat baik, pasti timbal baliknya kita akan mendapatkan yang baik. Motivasi yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan itu motivasi itu seluruhnya menerapkan seperti itu ya Kak. Harapan kita sih di Rumah Sakit Carolus kita punya motivasi sama seperti Kak Bena. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, Kakak kan sudah hampir 31 tahun ya menjadi perawat di Rumah Sakit Carolus. Apa sih yang membanggakan? Aku nih seorang perawat 31 tahun di Rumah Sakit Carolus. Apa yang membanggakan dari diri Kakak? Yang membanggakan saya sebagai seorang perawat, saya bisa berkontribusi untuk mengembangkan rumah sakit ini, Rumah Sakit Carolus yang tercinta ini ya. Saya mengikuti panitia, terus saya mengikuti pelatihan-pelatihan, dan saya berterima kasih kepada manajemen selalu memberikan kesempatan kepada saya dan tetap selalu belajar. Dan saat ini juga saya selalu membimbing mahasiswa yang dari STIK, SIN Carolus, dan bukan hanya dari STIK tetapi dari luar. Kebetulan saya dipercayakan oleh manajemen untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang praktek, selalu membimbing mahasiswa-mahasiswa dari STIK, SIN Carolus, dan ada juga dari STIK Delasa yang ada di Manado. Mereka setiap tahun yang dari Manado itu datang ke kami untuk belajar bagaimana manajemen yang baik di Rumah Sakit Carolus ini. Dan kami juga sebagai pembimbing, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik sehingga apapun yang mereka dapat, mereka bisa terapkan. Jadi itu suatu kebanggaan buat saya. Di samping itu, saya juga dikasih kesempatan untuk mengajar di PPKC, di mana di situ tempat pusat pengembangan kesehatan Rumah Sakit SIN Carolus. Dan dikasih kesempatan juga saya mengajar di rumah sakit lain. Kebetulan saya juga mengajar di Palembang di Rumah Sakit Caritas. Di situ saya juga merasakan bahwa saya bukan hanya melayani pasien di rumah sakit ini, tetapi kita dikasih kesempatan untuk kita memberikan ilmu, mengembangkan diri di tempat lain. Bukan hanya pasien tetapi rekan-rekan kerja kita, supaya apa yang kita rasakan, apa yang kita laksanakan di Rumah Sakit Carolus bisa juga berkembang di rumah sakit lain. Menjadi perawat ini cukup menyenangkan. Kenapa? Karena kita di keluarga besar, kita bisa menjadi fasilitator kesehatan. Di lingkungan juga kita demikian. Begitu juga dimanapun kita berada, kita bisa memberikan tentang ilmu-ilmu kesehatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya pernah nih, saya pulang dinas. Saya dipanggil oleh Pak RT untuk ke rumah seorang warga, meskipun warga itu sebenarnya bukan RT-nya kita dan saya juga tidak begitu mengenal, tetapi karena kita seorang perawat, kita pasti dibutuhkan. Pada saat itu saya diminta untuk berkunjung ke rumah tetangga yang pada saat itu ibunya sudah tidak sadarkan diri. Saya langsung buru-buru berangkat dan saya membawa peralatan kesehatan seperti stetoskop, tensimeter, saya bawa ke rumah warga dan saya melihat bahwa ibu itu dari penglihatan kita aja sepertinya sudah tiada, tetapi kita kan nggak boleh sebagai perawat itu mengatakan demikian, tetapi saya observasi, saya periksa semuanya, nadi karotisnya, terus pernafasannya, matanya, semuanya itu tanda-tanda bahwa ibu ini sudah tidak bernyawa lagi. Saya sebagai perawat mengedukasi ke keluarga terkait hal ini. Saya menginformasikan kalau saat ini bahwa ibunya sudah tiada. Ada baiknya langsung kita menghubungin
puskesmas yang terdekat. Kebetulan rumah saya dekat dengan puskesmas, supaya kita memanggil seorang dokter untuk memastikan bahwa ibu ini sudah tiada gitu ya, sambil mengambil sertifikat kematian. Di situ saya merasakan, aduh, bahwa orang yang merasakan lagi kehilangan, kesusahan gitu, kita bisa ikut berperan membantu, itu suatu kebanggaan yang tersendiri buat saya sebagai seorang perawat. Wow, luar biasa ya Kak ya pengalamannya. Jadi menjalaninya itu benar dari hati nurani ya Kak. Kakak bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu tanpa paksaan. Jadi kita melakukannya juga dengan ikhlas. Oke Kak, Kakak kan sudah cukup lama ya, hampir 31 tahun tadi bekerja di Rumah Sakit Carolus. Pasti sudah banyak pengalaman-pengalaman suka ataupun duka untuk merawat tamu ilahi kita. Gimana Kakak untuk menghadapi itu semuanya? Memang pengalaman menjadi perawat tidak mudah ya, banyak sekali tantangan yang kita hadapin. Salah satunya kita selalu berpikir positif. Setiap melakukan tindakan kita harus berpikir positif, kita menimbulkan vibrasi yang positif kepada teman-teman kita. Tantangan itu bisa kita dapat dari internal maupun eksternal. Kalau dari internal, kita tuntutan dari pimpinan bahwa kita harus bekerja secara profesional. Kita harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada diberikan oleh pimpinan. Jadi kita harus mengikuti semuanya peraturan-peraturan itu demi pelayanan kita. Kalau tantangan dari eksternal itu banyak sekali. Itu belum lagi dari pasien, belum dari keluarga. Kita harus lihat latar belakangnya, umurnya, terus adat istiadatnya. Itu harus kita perhatikan. Karena dengan itu kita perhatikan, kita mengedukasi pasien juga lebih mudah gitu ya, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang diberikan oleh pasien. Belum lagi pasien itu komplain terhadap pelayanan dari teman-teman atau dari PPA lain gitu ya. Jadi saya sih berusaha memberikan yang terbaik lah buat pasien-pasien dan selalu berpikir positif, dan saya juga berusaha mencari langkah-langkah yang terbaik dan selalu mengambil strategi-strategi apa sih yang harus saya lakukan kalau misalnya terjadi satu tantangan. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik secara profesional, saya yakin pasti tamu-tamu ilahi kita akan bangga dan tetap memilih rumah sakit kita ini, yaitu Rumah Sakit Carolus. Itu sih. Gitu ya Kak, jadi pasien juga merasa dilayani, ditangani dengan baik gitu ya Kak ya. Kak, kalau boleh tahu lagi nih, mungkin kan ada pasien yang sudah cukup lama ataupun sebentar yang dirawat di Rumah Sakit Carolus. Bagaimana menjalin hubungan baik itu dengan pasien dan keluarganya? Apakah setelah keluar dari perawatan ini masih ada terjalin hubungan yang baik dengan para perawat di sini? Oh iya. Kami setiap melayani pasien itu pasti selalu mempunyai hubungan yang baik, tapi hubungan secara profesional. Artinya pada saat pasien masuk, kami selalu menyambut, memberi salam, ucapan terima kasih karena mereka mau percaya untuk dilayani di tempat kita. Terus kita mengantar nih pasien ini ke kamar. Setelah di kamar kita menjelaskan semua peraturan-peraturan yang ada di rumah sakit, terutama yang ada di unit, dan kita juga menjelaskan semua yang ada, peralatan yang ada di kamarnya. Setiap hari saya berusaha untuk selalu mengunjungin, mendatangin ke kamar, gitu ya, menyapa gitu ya, setiap hari. Apalagi kalau itu pasien baru, itu wajib hukumnya kita harus menyapa dan memperkenalkan diri bahwa kita adalah kepala unit yang ada di unit tersebut, sehingga dia merasakan trust antara pasien terhadap kita, dan kita selalu meminta pasien mengutarakan bagaimana pelayanan yang sudah diberikan. Apakah mereka merasa puas atau mereka tidak puas, komplain. Kalau mereka memang komplain, itu langsung, kita tidak pernah tunda, kita langsung selesaikan apa jadi permasalahan sehingga pasien itu tidak puas dengan pelayanan kita. Tetapi kalau memang pasien itu puas, kami juga merasa senang dan kami akan menanyakan kira-kira dari kepuasan itu apakah ada yang berkesan, perawat yang berkesan, dan kami juga kalau diizinkan kami meminta nama. Oh iya, saya berkesan nih dengan menyebutkan nama nama itu.
langsung kita menanyakan kira-kira siapa. Karena apa? Karena pada saat kita briefing pagi hari itu kita memberi semangat buat teman-teman. Kalau memang ada kepuasan dari pasien sampai dia menyebutkan nama, itu kita kasih reward karyawan sehingga mereka juga merasakan kinerja yang mereka lakukan gitu. Jadi membuat vibrasi ke teman-teman yang lain juga mau mengikutin gitu loh. Oh, bahwa ternyata pasien ini senang dengan pelayanan yang saya berikan. Selain itu juga kami selalu meningkatkan family edukasi. Apa itu? Kami selalu memberikan edukasi ke pasien, ke keluarga, sehingga mereka merasakan apa pelayanan yang kami berikan. Bisa kami berupa leaflet, atau berbentuk video, atau kami langsung edukasi dan langsung mempraktekkan ke pasien dan keluarga. Itu leafletnya akan kami berikan sebagai kenang-kenangan dari kami buat pasien. Dan kalau misalnya pasien itu sudah pulang, kami akan follow up. Kami akan follow up pasien itu pada saat dia mau kontrol, kami akan follow up melalui WA. Kami akan mengingatkan bagaimana keadaannya, bagaimana kesehatannya. Terus kita mengingatkan bahwa jangan lupa kontrol gitu. Dan kadang-kadang follow up itu ada yang dijawab, ada juga yang malah merespon yang lain, menanyakan penyakit-penyakit yang lain. Ya, kami berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Kalau dia menyangkut tentang ada apa namanya di luar dari pasien, ya kalau mengenai penyakit kami langsung menginformasikan nomor telepon yang ada di IGD. Kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih Kak sosok atau mentor inspiratif Kakak selama Kakak bekerja di Rumah Sakit Carolus? Ya, ada. Mentor, role model yang menguatkan saya juga bertahan di Rumah Sakit Carolus ini adalah salah satunya pimpinan yang ada di Rumah Sakit Carolus, khususnya pimpinan dari keperawatan, yaitu Susan Engel Trudis, dan Kabid Keperawatan Ibu Riris Pardede dan Ibu Berta. Mereka selalu menginspirasi kami untuk selalu disiplin dalam hal semua, selalu disiplin, memberikan caring yang baik, memberikan masukan-masukan yang baik kepada kami. Kalau memang kami ada yang kurang sesuai dengan pelayanan, mereka langsung mengkritik kami, kritik yang sehat, sehingga kami selalu berusaha yang terbaik. Dan yang saling saya senang mentor saya adalah mereka cepat menangkap. Misalnya kami ada sesuatu hal yang urgent yang harus kami bahas, cepat responnya. Itu yang membuat saya senang, dan saya juga menerapkan ke teman-teman yang lain bahwa respon itu benar-benar sangat mempengaruhi kinerjanya kita. Karena apa? Karena kita melayani pasien dan harus dikerjakan dengan segera. Saya juga bersyukur kebetulan tahun 2023 kami masih tetap bertahan mendapatkan penghargaan kinerja yang terbaik di unit kami. Jadi itu yang membuat teman-teman semangat gitu. Dia udah berusaha keras sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pimpinan gitu. Ternyata kami juga mendapat reward oleh direksi terkait kinerjanya kami, dan teman-teman merasa bangga dan tetap harus dipertahankan supaya bisa tahun depan tetap juara 1. Jadi dari atasan pun melihat ya Kak, sehingga itu seperti Kakak bilang tadi mendapatkan reward di ruangan. Jadi teman-teman di ruangan Kakak tetap semangat untuk bekerja dan melakukan yang terbaik. Seperti kita tahu nih, di Jakarta ini begitu banyak rumah sakit yang maju, yang berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pasien. Apa sih yang membedakan rumah sakit kita ini, Rumah Sakit Carolus tercinta kita ini, beda dengan yang lainnya? Ya, saya yakin semua rumah sakit pasti memberikan yang terbaik kepada tamu ilahi yang masuk ke rumah sakit tersebut. Tetapi saya merasakan perbedaan yang ada di Rumah Sakit Carolus ini. Di sini pelayanannya penuh dengan cinta kasih, kekeluargaan, caringnya itu cukup kental gitu ya. Terus kita juga mempunyai unit namanya unit pastoral, di mana mereka itu akan mendatangin setiap hari pasien-pasien kita yang membutuhkan doa atau membutuhkan curahan-curahan. Terus di situ juga kita mempunyai romo, ada suster, ada tim. Jadi itu sangat menguatkan buat pasien. Selain itu, semua pasien yang beragama lain pun kami mempunyai tim doa
misalnya yang beragama Muslim, agamanya Kristen Protestan, atau Buddha, Hindu, atau Konghucu, itu semuanya punya. Ada semuanya tim untuk doa. Jadi memang sangat saya senangin hal itu karena memang banyak tuntutan dari pasien. Kadang dia pingin doa, misalnya yang agama Buddha, tapi kita tidak tahu siapa yang mau kita panggil, tetapi karena sudah ada tim, jadi kita lebih safety, lebih enak. Jadi kalau misalnya pasien meminta sesuatu, udah langsung ada. Rumah sakit Carolus ini kental dengan kekatolikannya, di mana kita merasakan pasien itu setiap hari yang beragama Katolik bisa menerima hosti, itu pada sore hari. Dan kalau mereka mau minta sakramen orang sakit juga, kita siapkan karena kita juga mempunyai romo suster di sini. Tetapi yang saya senang juga di Carolus ini, kita mempunyai sentral musik. Jadi semua pasien yang ada di sini bisa mendengarkan musik. Kalau mereka senang, kalau pagi-pagi itu ada musik rohani. Kalau misalnya pasien kita ada yang ulang tahun, kita bisa request ke sentral musik. Kita minta supaya ucapan ulang tahun pasien ini, kamar berapa, unit mana. Setelah itu ada lagu yang diberikan oleh sentral musik ke pasien tersebut. Itu menyenangkan juga, membuat pasien juga merasa bahagia, merasa dipedulikan gitu ya. Terus kalau siang ada musik-musik juga tuh. Ada musik pop atau musik-musik daerah. Nanti begitu menjelang mau istirahat itu semuanya musik di stop. Nanti akan muncul lagi setelah mau menerima komuni di sore hari. Itu akan ada musik-musik doa, kerohanian gitu ya, untuk menyambut tubuh Kristus. Dan kita semuanya begitu jam 3 semua TV harus dimatikan karena untuk penyambutan tubuh Kristus. Ya. Jadi semuanya pasien juga disiapkan, diberi buku doa supaya mereka juga merasakan bahwa komuni akan diberikan kepada mereka. Dan satu lagi sepertinya saya ingat di Carolus ini kita ada healing garden ya Kak. Oh ya. iya betul. Healing garden itu kayaknya itu hal yang dinanti loh pasien-pasien. Betul. Ya betul sekali ya Linda ya. Kita di sini ada healing garden. Kapan sih dilakukan healing garden? Itu ada sebulan sekali di akhir bulan. Itu di situ kita memberikan pasien namanya healing ya, memberi refreshing ke pasien. Bukan hanya dia harus di kamar memikirkan penyakitnya, tetapi kita kasih kesempatan ke pasien untuk mengikutin acara healing garden karena di situ tuh banyak itu ininya acara kita. Bisa dia menari, terus dia bisa menyanyi, mendapatkan edukasi sesuai dengan tema bulan ini. Jadi pasien bisa happy dan di situ juga nanti manajemen ada, mereka akan menanyakan bagaimana pelayanan yang sudah kami berikan. Iya, itu cuma 1 jam kok, tetapi sangat happy buat pasien-pasien dan kami juga menyiapkan pasien itu H-1. Dan di Carolus ini juga kami menyiapkan ruang doa di mana semua baik keluarga pasien bisa mau berdoa di tempat itu. Rumah sakit Carolus ini juga disiapkan kantin. Kantin kita cukup ya lumayan bagus ya kantin kita ya. Jadi pasien-pasien tidak perlu harus pergi keluar. Jadi semuanya ada. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan pasien mereka bisa dapatkan di kantin. Kebutuhan pasien ataupun yang menjaga keluarga semua betul. ada, gitu ya. Jadi kita juga memudahkan keluarga sama pasien untuk menikmatin yang ada di rumah sakit Carolus ini. Jadi kita memfasilitasi apa yang mereka butuhkan. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana Kakak mendukung tim kerja perawat agar bisa melakukan pekerjaan yang terbaik seperti yang Kakak terapkan? Oh iya, saya mendukung teman-teman. Setiap hari saya memotivasi mereka pada saat briefing, pada saat mereka melakukan pekerjaan ataupun setelah selesai melakukan pekerjaan itu saya selalu memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan secara profesional dan selalu sesuai dengan SPO yang ada. Terus kami juga perawat tidak hanya bekerja tetapi pada saat menyelesaikan pekerjaan kami akan membahas apakah itu tentang penyakit pasien, apakah itu tentang masalah-masalah komplain yang terjadi. Jadi kami itu akan membahas dan bagaimana jalan keluarnya, terus apa rencana tindak lanjut yang akan kami berikan. Itu akan bergiliran teman-teman supaya mereka termotivasi menjadi lebih baik
dan tetap semangat dalam melayani dan selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di dunia keperawatan. Di samping itu, di samping mereka juga memberikan pengetahuan kepada teman-teman rekan, kami juga selalu membudayakan yang ada di Carolus itu ya budaya eye care. Di situ kami selalu memberikan budaya eye care itu apakah dia integritinya, compassion, assurance, respect, embrace innovation itu mereka selalu melaksanakan dan mereka sharingkan ke kita. Jadi buat kita semua karyawan Rumah Sakit Carolus yang masih berkarya di Rumah Sakit Carolus tercinta ini, kita tetap bekerja dengan nilai-nilai dasar Rumah Sakit Carolus, yaitu eye care. Apa itu eye care? Integrity, compassion, assurance, respect, embrace innovation. Terima kasih Kak Bena untuk waktunya dan ilmu-ilmunya yang kami dapatkan. Semoga itu bisa diterapkan untuk seluruh karyawan Rumah Sakit Carolus. Demikian perbincangan hangat kita pada hari ini. Saya mengundurkan diri, Linda Herawati Sitepu. Ucapkan banyak terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.